Surah Al-Mutaffifin. Ayat ke berapa? Ayat ke 13-nya. Ke-13. Lanjutan ayatnya ke-13. Kemarin sampai ayat 12. Wa may yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Itu masih berhubungan dengan kecelakaan orang-orang yang berdosa, yang curang, yang tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada akhirat. Ya, ini lanjutan dari kalimat wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah yang mendustakan kepadanya kecuali orang-orang yang setiap yang melampaui batas dan yang berdosa. Ini ayat ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Idza apabila tutsla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna ayat-ayat kami, qala dia berkata, asatirul awwalin. Itu cuma dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Jadi ayat ini berbicara tentang pendustaan mereka. Bagaimana caranya? Ya, mereka menganggap Al-Quran dongeng. Asatir teh jamak dina usturoh. Usturoh lamun hiji usturoh istoroh, lamun seueur asatir. Asatir teh bisa dikatakan hikayat. Nah hikayat teh Bu, cerita-cerita, dongeng-dongeng. Akhbarul qudama, berita-berita orang terdahulu. Asatirul awwalin adalah akhbarul awwalin, berita orang terdahulu di mana Muhammad akhadaha an ba'di sabiqin, mengarang-ngarang, mengambil dari sebagian orang-orang terdahulu. Jadi sana orang-orang kafir upami dibacakan Al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, tentang akhirat, mereka mengatakan eta mah dongeng. Itu cuma dongeng orang-orang yang terdahulu. Mereka tidak mengimaninya. Gitu Bu, nganggapnya dongeng. Buaya bu henteu. Ya, cara orang ayeuna pun sama. Ya, disebutna akhirat pandongeng cenah kitu. Ada yang menyebut akhirat itu cuma apa? Logika-logika yang tidak masuk akal cenah kitu. Ada yang menyebut dengan pemikiran kuno, seerlah. Jadi Nabi disebut tukang dongeng. Jadi Nabi itu disebut pertama tukang sihir, disebut orang gila, disebut tukang dongeng, ahli syair. Ya, jadi Nabi disebut dengan sebutan yang luar biasa, menghinakan Nabi. Tapi kenyataannya ketika mereka mendengar Al-Quran, sebetulnya hati mereka tidak yakin bahwa Quran adalah dongeng. Karena yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan. Salah satunya adalah tentang peristiwa masa lalu seperti ayat tentang Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang-orang yang hidup saat itu ketika Nabi Muhammad membaca surah Al-Fil kaget, apa di mana ibu budak sakitu. Sakitu pengalaman surah Al-Fil tapi bisa menceritakan kisah Al-Fil dengan begitu jelas. Gitu senang.
Jadi lamun aya jami dikasih tahu eta mah dongeng bawa aya buah henteu, percis siga orang kafir. Kitu nya. Tok kitu bisa disiksa di neraka. Bawa aya buah henteu. Bahwa ada. Apakah ada atau tidak neraka itu? Masih bertanya-tanya, maka itu seperti perkataan orang kafir. Disebutnya asatir. Ya. Maksudnya ayat ini kata para ulama, idza quri'at alaihi ayatullah tazkiron, apabila mereka dibacakan ayat Allah untuk memperingatkan pada mereka, wa ta'liman atau mengajarkan kepada mereka, raddaha, mereka menolaknya mentah-mentah, ditolak. Cik. Jangan membacakan Quran kepada saya, diam. Nabi Muhammad ditolak mentah-mentah. Leung lamun ditolak hungkul ditambahan Quran itu adalah dongeng-dongeng masa lalu. Ya, kalau enggak nolak hungkul mah leung, diam. Pergi imah. Sudah menolak, dia tambahan Quran itu adalah dongeng. Untuk apa? Untuk menambah keraguan orang yang hadir di saat Nabi berdakwah, di saat Nabi membacakan Quran. Nu tadina iman jadi kafir deui. Salah satu orang yang suka ngomong gini teh saha? Istrinya Abu Lahab. Isin Abu Lahab teh? Hindun. Ya, Arwa binti Harb yang disebut dengan Ummu Jamil. Arwa binti Harb yang disebut Ummu Jamil. Kemana saja Nabi dakwah dituturkeun. Nabi dakwah tuturkeun. Nabi dakwah itu tuturkeun. Ya. Padahal Arwa teh jeung Abu Lahab teh eta teh emang jeung bibina. Paman dan bibi Nabi Muhammad. Dua-duanya keluarga Nabi. Ketika Nabi menyebarkan Islam, jadi orang yang paling menentang teh emang nyalir Abu Lahab. Ini pernah kita bahas di tafsir surah Al-Lahab yang lupa detail. Tahun sabarhata. Nalika orang ceramah ngawas di luhur. Tapi aya videona di YouTube masih kena aya. Nuju abdina pewat keneh, nah itu asa. Beula mah asa alit kitu nya. Kabur mah asa langsing, nama langseng. Segala langseng nama. Abu Lahab teh paman plus dia itu besan. Sakingnya anak Nabi, putra-putra dinikahkeun jeung putra Nabi. Tapi ketika turun Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, mereka itulah yang pertama kali menolak ajakan Nabi, bahkan menentang. Ya, Nabi bade ka mana wae dituturkeun. Awas tong percaya Muhammad. Cek Abu Lahab. Cek Arwa, entong percaya Muhammad. Muhammad pun tukang dongeng. Tukang tipu, bohong. Tukang dongeng tong dipercaya. Gitu. Lamun ayeuna mah asatirul awalin teh disebutna buzzer. Lamun ayeuna mah buzzer bayaran. Nu bener didedetkeun, anu salah dimunculkeun gitu tah. Gitu Bu. Ayeuna mah buzzer jadi anu berprestasi ditutup-tutup si beritana teh. Tang sampai muncul ke media. Gitu. Ya, tapi anu enggak jelas kerjana, udah agung-agung tah itu kita asatirul awalin teh. Jadi tipe-tipe orang masa lalu teh terulang deui sebetulna mah. Jadi apa yang terjadi pada hari ini adalah gambaran masa lalu. Jadi entong reuas biasa aja. Ya, sehingga aya Abu Lahab, ayeuna aya Abu tah misalnya eta. Jadi ayat terulang deui kitu teh. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra kepada Islam. Jadi tinggal menyikapinya seperti orang terdahulu. Maka sini kata para ulama, tidak ada cara yang terbaik menghadapi orang-orang yang menentang agama Islam selain mengikuti cara orang-orang terdahulu. Tuturkeun we Nabi.
kumaha Nabi menghadapi orang-orang jahiliyah gitu tah. Entah pakai metode segala rupa nya. Aya teori-teori sampai ke kumaha cara berteori kebenaran. Ya aya teori anu dieun. Terus saya tuturkeun teori Al-Qur'an, hadis titik bakal beres deui. Gitu tah. Maka saya disebutkan di sini bahwa mereka menolak dengan membantah. Eta mah dongeng cenah kitu tah. Ya, eta mah direka-reka. Itu mah cuman pepesan kosong, banyak alasan-alasan. Dia ada handapna. Idza sami'a kalamullah, apabila mereka mendengar kalamullah, firman Allah dari Rasulnya, mereka merustakan. Didustakan. Enggak mau. Aku tidak percaya. Lalu mereka menyangka dengan sangkaan yang luar biasa jeleknya. Fayatakidu annahu ufta'alun majmu'un min kutubil awail. Maka mereka meyakini bahwa itu diambil dari kitab-kitab terdahulu, kumpulan-kumpulan dongeng, lembaran-lembaran cerita masa lalu. Jadi disebutkan Al-Quran cuma cerita masa lalu yang oleh Muhammad direvisi, ya, diperbagus dengan sedemikian rupa. Gitu sih. Lamunnya Al-Quran teh dongeng, nah Nabi Muhammad menceritakan kisah dirinya di Al-Quran ketika Allah menegur Nabi Muhammad. Surah Abasa kan menceritakan aib Nabi Muhammad. Ya, lamunnya Al-Quran teh dongeng, mungkin Nabi Muhammad menceritakan aibnya sendiri. Ini Quran teh ayat surat tentang teguran kepada Nabi Muhammad supaya dijadikan pelajaran oleh kita. Ketika Nabi Muhammad ngobrol dengan kegeden para pemuka kafir Quraisy, datang orang buta, Nabi Muhammad memalingkan wajah, bermuka masam. Kan kok Allah ditegur, abasa wa tawalla anja'ahul amma wa may yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang seseorang yang buta. Kan itu nyaritakeun Nabi Muhammad. Cenah lamunnya Al-Qur'an teh dongeng, nah atuh menceritakeun diri sorangan eta teh nu goreng deui, lain nu sae. Meureun cenah lamun Qur'an itu buatan Muhammad, dongeng Muhammad, moal dicantumkeun tah ayat eta teh. Da aib. Bu, kan dina Qur'an surah Al-Ahzab, Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ditekakeun jeung Zainab. Bagi orang Arab, menikahi mantan anak angkat itu aib. Jadi Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid punya istri namanya Zainab. Ku Allah, Zaid piwarang nyeraikeun Zainab. Ceraikeun Zainab. Karena Zainab mah bangsawan, Zaid mah budak. Jadi rumah tangga nanti itu harmonis wae. Para sehat, beda level. Hamba sahaya nikah ka bangsawan. Ya, di alim-alim oge da angger ngarasana teh Zaid teh budak gitu. Rasaan Zainab. Maka Zainab bercerai jeung Zaid. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad menikahi Zainab. Bayangkeun. Allah menyuruh Nabi Muhammad menikahi bekas anak angkatnya sendiri. Sedangkan orang Arab waktu itu menganggap anak angkat seperti anak sendiri. Orang Arab waktu itu menganggap anak angkat seperti anak kandung. Kumaha Nabi Muhammad maluna. Maka kata para ulama, seandainya ada ayat yang harus disembunyikan oleh Nabi Muhammad, maka ayat inilah yang akan disembunyikan oleh Nabi Muhammad, tidak akan disampaikan pada umatnya. Tapi karena ayat ini perintah Allah, Nabi Muhammad walaupun aib disampaikan bahwa Nabi Muhammad menikahi Zainab di ayat eta teh. Orang Arab mencemooh, si eta mah karooh. Jiga eueuh di awewe gitu. Ka bekas-bekas anak nasorangan dikawin eta mah jelema eta. Viral teh di medsos teh. Lebih viral daripada berita Lesti jeung Bilar eta. Harita katanya. Nah viralnya tuh berita teh tingkat Muhammad mah penyuka perempuan.
Masa anak sendiri ditikah gitu. Wah, berita sama. Ya. Tapi dengan lapang dada Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu walaupun dengan rasa malu. Nah, Nabi Muhammad ingin menjelaskan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Kayak eta hukumna teh. Anak angkatnya bukan anak kandung, tidak boleh bersikap seperti anak kandung. Kalau dia sudah dewasa, anak kecil kayaknya mah teu naon. Karena ya kan anak angkat yang dianggap anak kandung kan, sampai kelihatan aurat dianggap biasa, tidak boleh. Ya, gitu. Dan Allah Muhammad lagi merubah eta. Mata ketika orang Arab menyebutkan Quran teh dongeng, nah itu Nabi Muhammad menceritakan kisahnya nikah dengan Zainab dalam Quran surah Al-Ahzab. Kenapa tuh di Al-Quran surah At-Tahrim ayat pertama Allah menegur Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Allah jangan engkau Muhammad mengharamkan madu. Ya Nabi Muhammad pernah mengharamkan madu. Gara-gara eta tah istrina bikin siasat. Akhirnya Nabi Muhammad mengharamkan madu. Ku Allah ditegur, la tuharrimu ma ahalallahu. Janganlah engkau mengharamkan apa yang Allah haramkan. La tuharrimu, janganlah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tabtagi mardota ajwajikan, engkau mengharamkan ridho dari istri-istrimu. Ya Nabi Muhammad kantos nuang madu di bumi salah seorang istrina, kalau nggak salah Zainab, sumping ka rumah Aisyah jeung Hafsah. Cek Aisyah teh Hafsah teh geus kaong kalingkong lamun Rasul sumping ka rumah urang bejakeun bau magufir. Magufir teh yang sangat bau gitu di Arab. Cek Aisyah teh, nah bau magufir Rasul baham anjeun bau magufir. Apa saya baru minum madu bukan magufir. Ke rumah Hafsah, nah mau magufir, paling sekong kalingkong mah. Agar Nabi tersering ke rumah Zainab. Jadi aya wae cemburu mampu eta mah. Manusiawi istri Nabi. Oke sih ibu-ibu di dia. Gitu. Jadi cemburu pasea aya eta. Kan pernah Aisyah pasea jeung Saudah geuning. Palempar-lempar ku tepung terigu amun ayeuna mah. Tepung gandum. Jadi masalah pasea teh wajar dan manusia. Ya tong kabayang rumah tangga Nabi teh mulus gitu. Bahkan Nabi di surat At-Tahrim oleh Allah disempat diancam untuk menceraikan istri-istrina anu bersekongkol eta. Malahan Aisyah diceraikan ku Abu Bakar. Mane begitu-kitu teuing ka Nabi teh. Hafsah diceraikan ku Umar, ku bapakna, sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan para ulama andai saja Quran dongeng asatirul awalin, mungkin Nabi menceritakan rumah tanggana sendiri akan aib atuh. Itu kan cerita rumah tangga Nabi saat At-Tahrim teh. Nya sampai ayatna asyarub bisa jadi engkau jika menceraikan mereka engkau akan digantikan dengan perempuan yang lebih baik. Ya, terus kisah tentang Aisyah. Ketika Aisyah kehilangan kalung lalu dituduh berzina dengan Sofwan. Kan banyak ibu tuduhan-tuduhan sikap kita kan Nabi dina Quran. Tapi Nabi Muhammad sedikit pun tidak menyembunyikan apa yang Allah harus sampaikan, kata Allah. Sampaikan. Walaupun itu ada aib sebagai pelajaran. Maka pendapat Quran adalah dongeng dibantah mentah-mentah. Tidak mungkin Quran dongeng. Pertama, Quran itu isinya sesuai dengan kehidupan di masa lalu. Ketika bicara Fir'aun, jejak Fir'aun ada pada hari ini. Ketika berbicara tentang laut mati, kaum Sodom, Nabi Lut, ada jejaknya. Semua ada. Jadi mungkin Quran dongeng. Ketika bicara tentang Ka'bah, ayatnya nih Ka'bah dirinya kan ningalikeun. Masa lalu terjadi. Masa nyata hari ini sama mereka alami. Nabi berbicara tentang dirinya kejadian. Ya, Nabi berbicara tentang rumah tangganya kejadian. Memang itu sudah terjadi. Ngan anu dipermasalahkan kejadian masa depan. Eta ketika Nabi berbicara tentang akhirat, berbicara tentang alam gaib, mereka nolak dirinya wailu yauma idil lil mukazzibin alladziina yukadzibuna biyaumiddin. Yang mereka tolak itu bukan berita masa lalu,
tapi berita masa depan tentang akhirat, adanya siksa, ada surga, ada neraka. Mereka mendustakan. Eta mah dongeng gitu. Jadi untuk urusan-urusan masa lalu mereka pun yakin. Sekarang yakin, tapi masa depan nolak. Gitu senabu. Tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia saja. Itu kata mereka. Ini pun ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 34. Ayat 24. Surah An-Nahl ayat 24. Wa idza qila lahum mada anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, mereka menjawab yang diturunkan oleh Tuhan kami adalah dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Jadi lamun ditaros naon diturunkeun dongeng. Atau dalam Quran surah Al-Furqan ayat 5 Allah berfirman wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Al-Furqan ayat 5. Dan mereka berkata dongengan-dongengan masa lalu orang terdahulu itu dimintanya oleh Muhammad supaya dituliskan, dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nanti dongeng nanti tulis lagu Muhammad baru didongengkeun. Jadi rekaan-rekaan Muhammad we tiap pagi dan petang. Seueur ayatan nu ningakeun Al-Qur'an teh dongeng. Bahkan sangkaan mereka dengan sangkaan yang buruk bahwa Quran adalah ditulis oleh Muhammad lalu diceritakan. Padahal Nabi Muhammad orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Ya, tong boron nulis macana wae teu tiasa. Ya, apa di mana Muhammad? Beda dengan sahabat yang lain yang bisa baca, seperti Umar bin Khattab bisa baca. Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca tulis. Ini hikmah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, supaya tidak ada sangkaan itu. Hikmah Nabi Muhammad tadi disebut yatim ti'alit. Ya, kenapa Nabi Muhammad yatim sejak dalam kandungan? Kalau Nabi Muhammad kakeknya meninggal sejak Nabi Muhammad usia 8 tahun, ibunya 6 tahun. Meninggal kan? Nabi Muhammad yatim piatu sejak kecil. Mungkin tak Nabi Muhammad dapat dongeng dari kakeknya, dari bapaknya, mungkin tak? Ya mual kata sembarangan. Jadi kondisi Nabi Muhammad yatim, kondisi Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca tulis, ini menambah kuat bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Cok lamun bapana hirup keneh bisa jadi ya, kalau bapaknya masih hidup nya Quran teh cenah cerita si bapana meureun baheula. Da bapana tukang nyarita, Abdullah kakekna Abdul Muthalib juga suka cerita. Tapi kan anak yang usia 8 tahun ditinggal kakek kan 8 tahun belum bisa mencerna semua berita dari kakeknya. Dan belum tentu kakeknya menceritakan tentang masa lalu karena pemimpin Ka'bah Abdul Muthalib teh disibukkan oleh urusan-urusan Ka'bah, makanya sering dititipkan ke pamannya. Lihat pamannya Abu Thalib ya, yang miskin, tidak pernah menceritakan tentang akhirat, masa lalu. Ya, cuman menugaskannya jadi penggembala kambing. Tapi sah Abu Thalib mah dagang, Nabi Muhammad penggembala kambing, jadi dibantah sadayana. Al-Qur'an dongeng. Amunnya dongeng apa teh Muhammad? Ti bapakna kan geus maot. Ti akina sama geus maot. Apa di mana Muhammad dongeng-dongeng Al-Qur'an sakitu jelas. Di kitab-kitab dahulu sok maca terus ditulis deui. Kan Nabi Muhammad ummi, enggak bisa baca tulis. Semua terbantahkan bahwa Quran bukan ucapan Muhammad. Jadi jelema anu teu iman kana Al-Qur'an eta jelema anu bodoh pisan teh. Nah, bodoh cak itu jelas bukan dongeng, nah masih kena nyebut dongeng. Gitu senabu, itu ayat ke-13. Anak ayat ke-14, kita bahas satu ayat lagi. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Macana teh kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Disebutnya saktah. Non saktah itu berhenti sebentar.
seukuran 2 rakaat harokat. Astagfirullahaladzim. Seukuran 2 harokat. Sakta berhenti sejenak. Kalla bal rana ala qulubihim. Atau juga yang mengatakan boleh tidak disaktah tapi diwasolkan, diidgomkeun. Kalla barrona. Disilam teh nyambung kana ro. Kalla barrona. Tapi kebanyakan di mushaf kita dengan disaktah. Kalla bal rona ala qulubihim. Jadi kayak maca teh di saktahan. Kalla bal berhenti tanpa napas. Kalla bal rona tong dinapasan. Sekali-kali tidak. Kalla barrona, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan akan menutupi hati mereka. Kalla, sebenarnya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka usahakan akan menutupi hati-hati mereka. Ini ayat digunakan dengan kalimat kalla. Kalla, jangan begitu, sekali-kali jangan. Dan kenyataannya laisa kama yaqulun. Apa yang mereka sangkakan tentang hari akhirat, apa yang mereka sangkakan tentang Al-Quran, tidak seperti apa yang mereka katakan. Kata Allah, kalla. Jadi kalla itu bentuk bentakan, dibentak Allah. Kalla, mah buat ngomong gitu hari mana? Gitu tah. Kalla itu bentakan Allah, cegahan Allah. Jadi Allah membentak orang-orang kafir dengan kalimat kalla. Jazrun, bentakan Allah likulli mu'tadin asim, bagi setiap orang yang melampaui batas dan orang yang berdosa. Zamu, yang mereka sangkakan, kama qalu, seperti apa yang mereka sangkakan, wala maqalu, pada kenyataan, wala kama qalu, tidak seperti apa yang mereka katakan. Inna hadal Quran, sungguh Quran ini adalah asatirul awalin. Maka yang mereka sangkakan itu dibantah oleh Allah. Kalla, jangan begitu. Jangan nyebut Quran adalah ucapan terdahulu. Tapi bal, Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Wa wahyuhu, Quran itu adalah wahyu Allah. Wa tanziluhu ala rasulih, yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang disebut dongeng, Quran itu kalamullah, dicegah, dibentak oleh Allah. Kemudian disebabkan kesombongan mereka, kalla barrona. Nah, gara-gara ayat rona, ada bunyi, disebabkan kesombongan, kedustaan mereka ini dan kelalaian terhadap kebenaran sampai buta hatinya, ya, gara-gara dalam hatinya ada rona. Non rona teh penutup ala qulubihim, penutup atas hati mereka sampai melupakan apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya, ya, ayat ini kala barrona ada penutup, maksudnya apa yang mereka lakukan berupa dosa, kemaksiatan, kedurhakaan akan menutupi hati mereka yang mereka lakukan. Hati yang terbiasa maksiat akan hilang sinarnya, pudar cahayanya, dan gelap gulita. Tutup yang tebal akan menutupinya, sehingga cahayanya akan tertutup dari hatinya dan akan menutupnya dari cahaya. Hilanglah perasaan iman dalam hatinya, perasaan baik dalam hatinya sedikit-sedikit, hingga akhirnya hatinya mengeras dan mati. Jadi nabu di ayat itu penyebab mereka berdosa, berdusta, mendustakan Al-Quran dan hari kiamat gara-gara suka melakukan dosa. Ya lama kelamaan hati orang bu, lamun terus dosa akan ada penutupan hati orang. Sampai hati orang teh poek, gelap, tidak masuk cahaya Allah. Ini jalmi senalamun ngalakukan jadi kemaksiatan, dosa akan menutup hatinya, bahkan hatinya menjadi keras. Tos keras, mati. Nggak gitu, nyeun kemaksiatan teh menjadi hal yang biasa. Tidak merasa dosa, ente sholatnya nyaman we. Karena hatinya sudah tertutup, sudah menjadi hati yang mati. Ya bahkan kata Nabi dalam hadis, innal abda idza adna madanban, sungguh seorang hamba apabila melakukan satu dosa,
maka kanat tuknatun saudau fi qalbi, ada titik hitam dalam hatinya. Di dalam hati orang ada titik hitam. Terus fa in taba, lamun orang bertobat, si titik hitam itu hilang. Tobat ke Allah hilang. Tapi kalau terus berbuat maksiat, wa in zadat, lamun terus berbuat maksiat, bertambahlah titik hitam dalam hati kita. Lamun terus maksiat, maka si titik hitam itu akan menutupi hati kita sampai hati kita menjadi mati keras. Dikasih nasihat naon wae teu mampan. Karena hatinya sudah mati. Bahaya lamun jalmi terus mati hatina. Moal aya kanyaah, moal aya kasieun ka Allah. Moal aya kanyaah ka jalmi, moal aya kasieun ka Allah, geus mati hatina. Paduli teh penting orang beunghar, penting orang bahagia. Karena yang dia pikirkan cuma dirinya sendiri. Gitu senang Bu. Maka dibagi 3, ada qalbun salim, ada hati yang sehat, ada qalbun marid, ada hati yang sakit, ada qalbun mayyit, ada hati yang mati. Nah, ini contoh gambaran hati yang mati. Kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibu. Lamun ibu ya tiap ngong adan alhamdulillah. Ya, terus adan deui langsung putih salat, semangat salatna teh. Berarti hati ibu bersih, qalbun salim. Tapi lamun ibu tiap ngong adan Allahu akbar, geus adan deui. Eta hatina sakit. Jadi anu salim mah selalu menyambut semua panggilan Allah. Anu marid mah sakit mah ketika ada panggilan Allah tidak suka. Geus adan deui we kieu teh, aduh cek keneh salat cenah. Bari dia engke-engke salatna teh tak teh sebutna hati yang sakit. Ya. Tapi lamun geus adan cuek we, padahal teuing urang mah tara salat. Tah eta mah hatina geus mayitun terus mati. Itu 3 tingkatan hati teh gitu. Tah ayat ke berapa ini teh? 14 ini bicara bahwa penyebab mereka sombong, dusta, mendustakan, lalai dari peringatan Nabi gara-gara hatinya sudah tertutupi oleh non Bu, oleh noktah-noktah, titik-titik hitam yang sudah menghitam sehingga menghilangkan cahaya hati itu. Ya gitu. Dihandapna. Sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa dengan satu dosa, kata Nabi, innal abda idza akhta khati'atan nuqtatat, bertitiklah dalam hatinya titik hitam jika ia mencabut, beristighfar dan bertaubat, maka hilanglah karat hatinya. Jika kembali berbuat dosa, maka ditambahlah ke dalam titik hitam itu hingga hatinya penuh sehingga berkarat. Maka itulah tutup yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ini. Kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi sana, lamun hati orang sering digunakan maksiat, nonton maksiat, melakukan maksiat, hati orang akan berkarat. Karatan Bu. Ya, ayat karatan teh hese atus nah kitu teh. Ya, danbu wa danbu, dosa dan dosa akan mudah dilaluinya bila mata hatinya sudah buta. Ya, bohong, sumpah palsu jadi biasa. Ya. Aya ulama, aya ngaku ustadznya nyebut saya ini komisaris Grab. Bohong terus. Cek Grab na wae ditentang. Tidak sih, dia mah bukan komisaris Grab. Kan hatena geus mati, jadi bohong teh geus biasa. Padahal dia akuna ustad. Nipu jamaah dengan dalih sedekah kan? Kenapa? Karena hatenya geus mati. Ngaku komisaris Grab henteu, ngaku punya klub bola henteu, ngaku punya saham di anu henteu. Ternyata ditelusuri karena hatinya teh geus katutup buku titik-titik hitam. Jadi ngomong dosa teh biasa. Ini pejabat jika aina janji-janji teh palsu sebetulnya. Ini itu kualitas hati. Tinggal we hatena we. Lamun pejabat hatena bersih, kesaksian orang-orang terdekatnya dia bersih, eta berarti benar-benar bersih. Tapi lamun cek penjilat-penjilat mah eta geus pasti buzzer-buzzer yang dibayar katanya. Gitu. Itulah ayat kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi ayat ini berbicara tentang hati yang bisa menjadi hitam bahkan mati ketika jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala.